Di dalam era politik modern dan sejarah Indonesia setelah kemerdekaan 1945, Indonesia dan Inggris pernah terlibat perang, yaitu perang intelijen. Pada awalnya perang intelijen itu terlibat karena Indonesia berkonfrontasi dengan Inggris di tanah Malaysia, itu tanah Sabah dan Sarawak. Sebenarnya Inggris tidak mempunyai tujuan apa-apa awalnya kepada Indonesia, karena melihat Indonesia sebagai sebuah negara sahabat. Tetapi pada ketika Indonesia ingin menggagalkan negara bentukan Inggris di wilayah Kepulauan Kalimantan, atau waktu itu namanya Borneo, maka Inggris melihat ini adalah sebuah ancaman, dan melihat juga Presiden Indonesia pada waktu itu, Presiden Soekarno, semakin berani. Pada akhirnya operasi intelijen itu dibuat dengan sangat rapi, mulai dari sabotase penyerangan hingga pemalsuan dokumen, yang akhirnya berujung pada kejatuhan Presiden Soekarno tahun 1965, yaitu tepatnya ketika peristiwa G30 SPKI itu meletus, yang menyebabkan Soekarno dalam waktu singkat kekuasaannya mulai dibatasi atau mulai diambil alih secara perlahan, karena terjadi konflik antara Partai Komunis dan juga pihak Angkatan Darat. Dan ini sangat luar biasa, saking canggihnya operasi intelijen yang menyebabkan banyak sekali korban di pihak Indonesia. Bahkan Indonesia hampir saja terjadi perang saudara, yang akhirnya Presiden Soekarno memutuskan, kita bukan memutuskan lengser ya, tetapi memang dilengserkan secara perlahan dari kekuasaannya. Apalagi pidato beliau ke Nawaksara itu ditolak oleh MPRS pada waktu itu. Ini adalah sebuah skenario politik yang luar biasa rapi. Dan kemudian yang kedua adalah ketika peristiwa 1998, mereka melihat Presiden Soeharto itu tidak bisa bekerja sama dengan pihak Barat, dan juga banyak mengancam kepentingan negara Barat, khususnya Inggris. Pada waktu Presiden Soeharto ingin mulai melepaskan pengaruh dari pengaruh Barat dalam memimpin negara, dan itu sangat tidak disukai. Akhirnya operasi intelijen pun dilakukan. Ya, pada akhirnya Presiden Soeharto terjungkal dari kekuasaannya, dan operasi itu sangat rapi sekali. Nah, sampai saat ini memang masih sangat sulit membuktikan keterlibatan Inggris. Bahkan media di Inggris pun banyak melakukan investigasi saking rapinya. Beda dengan Amerika, mereka mempunyai dokumen yang boleh dirilis ketika peristiwa itu sudah berlangsung 30 tahun sampai 50 tahun yang lalu. Jadi keterlibatannya itu sangat jelas. Dan kalau Inggris ini masih abu-abu apakah terlibat atau tidak. Tetapi apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rasakan, itu sangat terasa sekali. Karena memang mereka memang kalau kita lihat bahwa saking rapinya operasi intelijen ini, sulit diketahui dan sulit ditebak kemana arahnya. Ini yang menjadi momok bagi intelijen Indonesia juga ketika harus berhadapan dengan intelijen Inggris yang memang sudah sangat berpengalaman lebih dari 500 tahun dalam mendesain sebuah operasi intelijen skala sunyi. Tetapi kita harus mengakui sangat mematikan. Ya, kalau kita lihat memang hampir NKRI ini hampir bubar ketika Inggris mulai bergerak melakukan operasi intelijen di Indonesia. Dan inilah yang harus kita banyak belajar dari kajian-kajian sejarah. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak.